333 atau di nomor 3545666. Dan dokter sambil menunggu penelpon kita lanjutkan mengenai herpes tadi yang pada ibu hamil ya dok ya, akan terkena pada janin atau bayinya, ini bagaimana dok? Jadi kalau misalkan pada saat ibu itu hamil pada trimester pertama, jadi pada 3 bulan pertama, bisa menyebabkan keguguran, gitu ya. Kalau trimester kedua bisa menyebabkan adanya beberapa kelainan kongenital atau infeksi pada bayi sehingga menimbulkan suatu kelainan ketika lahir nanti ya, pada lahir gitu. Oh, cacat bawaan gitu ya, dok ya. Misalnya apa tuh? Contohnya hidrosefalus ya, jadi bayi dengan kasihan bayinya ya dok ya, nggak tahu dosa apa-apa kena ini. Oke dok, di belakang sudah ada penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Ini sama Ibu Ari di Ungaran. Ibu Ari di Ungaran, monggo Bu, silahkan. Bu dokter, ini tahun 2005 saya tuh seperti yang Bu dokter tadi katakan, ada kembangkul tapi di leher rahim. Terus dipotong listrik cutter ya. Itu apa juga merupakan penyakit infeksi kelamin? Terus itu biasanya disebabkan oleh apa? Pencegahannya bagaimana? Ini udah di cutter, itu bisa timbul lagi tidak? Terima kasih. Sebelumnya saya pakai IUD. Umur saya 46. Setelah di cutter saya dilarang pakai IUD. Itu terus memang benar saya terus tidak boleh KB. Demikian, terima kasih Bu dokter. Iya, terima kasih Bu. Ya dok, ini pertanyaan dari Ibu Ari di Ungaran ya dok ya. Pada tahun 2005 lalu, beliau ini pernah dinyatakan mengalami keluhan dengan kembangkul di leher rahim ya dok ya. Kemudian sudah dipotong atau di-cutter. Kemudian apakah ini termasuk PMS? Kemudian penyebabnya apa? Pencegahannya bagaimana? Beliau berusia 46 tahun dan dulunya menggunakan IUD, sekarang nggak boleh ikut KB. Ini bagaimana dok detailnya? Banyak sekali pertanyaannya. Ya, oke. Jadi kembangkul itu atau yang kita sebut kondiloma acuminata itu sebetulnya ada beberapa varian virus yang menyebabkan ya. Yang pertama adalah yang pertumbuhannya jinak, adalah tipe 6 dan 11 seperti yang saya tunjukkan tadi. Biasanya tadi letaknya di bagian luar ya. Kemudian yang di bagian dalam bisa juga disebabkan oleh tipe yang 6 dan 11, tetapi bisa juga disebabkan oleh tipe yang ganas gitu ya. Nah, biasanya memang kalau yang namanya kondiloma acuminata itu lebih sering disebabkan oleh hubungan seksual gitu ya. Nah, tapi tergantung dari nanti ibu hasil dari pemeriksaan setelah dilakukan counter tadi, apakah dilakukan pemeriksaan patologi ya, patologi anatomis sehingga kita tahu apakah itu memang jenis yang jinak atau yang ganas gitu ya. Nah, kalau memang pada saat itu dokter menganjurkan supaya jangan menggunakan IUD, mungkin itu saran yang baik pada saat itu, gitu ya. Lebih baik memilih kontrasepsi yang lebih aman, yang mungkin tidak membuat situasi di leher rahim mudah terluka. Iya, karena ini kondisinya leher rahimnya sedang bermasalah ya dok ya. Kecuali kalau tidak bermasalah, tentunya semua alat kontrasepsi juga bagus ya dok ya. Oke, dan ibu tadi menanyakan pencegahannya bagaimana nih dok? Jadi kalau misalkan sudah terkena dengan virus HPV, kita lihat jenisnya yang jinak dulu atau ganas. Kemudian kalau misalkan sudah pernah dilakukan terapi, sebaiknya rajin melakukan kontrol gitu ya. Melakukan kontrol ke dokter yang bersangkutan. Kalau misalnya di leher rahim bisa dilakukan pap smear, mungkin di dokter kebidanan ya. Itu supaya kita lihat ada pertumbuhan lagi enggak gitu. Apakah virus yang dulu menyebabkan perubahan pada leher rahim gitu. Harus selalu dikontrol ya dok ya ini ya dok ya.
Oke, berarti pertanyaan dari Ibu Ari di Ungaran sudah terjawab dan mungkin nanti untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya kalau misalkan Ibu punya masalah nanti bisa menelpon lagi kami di nomor yang sama. Dan kemudian Dok tadi yang sudah dijelaskan kepada pemirsa mengenai herpes, sipilis, kemudian cengger ayam, kemudian ada yang belum ya Dok ya? Iya, satu lagi, oh iya. Jadi saya tidak memberikan gambar penyakitnya, tapi ini adalah penyebabnya yang disebut dengan gonore ya. Iya. Gonore lazim disebut sebagai kalau di awam itu dengan GO atau kencing nanah gitu ya. Okay. Nah, kencing nanah ini akan memberikan tanda klinisnya. Kalau pada laki-laki ya kencing dengan nanah itu ya, sehingga pada pakaian dalamnya akan tampak ada bercak-bercak nanah. Itu. Nyeri sekali itu ya Dok ya? Nyeri, ya. Ada rasa nyeri. Kemudian nanah ini akan berlangsung keluar selama 24 jam. Jadi dari pagi, siang, malam, pagi lagi akan keluar terus selama dia belum mendapat pengobatan. Gitu, ya. Berarti itu keluarnya di luar kontrol ya Dok ya? Ya, kemudian kalau ya. waktu melakukan senggama seperti itu bagaimana tuh Dok? Kalau pada saat sakit demikian melakukan hubungan seksual dengan Terlalu istri, dipaksakan ya, Dok, ya? Istrinya yang kasihan karena akan langsung tertular. Nah gitu, ini karena ya. nanahnya ini ya Dok. Iya, nanahnya kan banyak kumannya. Iya. Gitu. Nah, Aduh, kasihan sekali. hanya pada istri biasanya tidak menimbulkan keluhan, Mbak, karena bentuk anatomi dari wanita berbeda dengan pria. Kalau pria kan yang terkena adalah saluran kemihnya, sehingga langsung berhubungan dengan dunia luar dan langsung kelihatan gitu ya. Nah, kalau pada wanita biasanya keluarnya nanah itu sedikit gitu, bahkan kadang-kadang mungkin enggak ya. Jadi seorang wanita kadang-kadang itu bukan merupakan suatu penyakit sehingga tidak melakukan konsultasi ke dokter. Biasanya gitu. dari wanita selalu memendam dalam hati ya Dok. Ya. Ya ternyata di belakang sudah ada penelpon. Halo, selamat malam. Malam. Iya, dengan Ibu siapa ini Bu? Dengan Ibu Vira Ibu Vira di mana? di Ngalian. Di Ngalian. Silahkan Ibu pertanyaannya Bu. Mbak, dari dulu aku tuh Halo, Ibu agak ya. keras sedikit bisa Bu? Mohon maaf. Oh iya. Iya. Dari dulu tuh aku keputihan sebelum nikah sampai sekarang sudah nikah itu keputihan terus. Tapi nggak pernah ngeplek. Cuma keluar pada saat saya kencing. Itu sudah saya periksakan ke dokter kandungan. Itu sudah di-grow atau obatnya sudah dimasukkan ke vagina atau sudah pap smear, tapi nggak pernah ada yang tuntas. Jadi selalu setelah selesai pengobatan itu keluar terus. Saya takutnya itu kanker gitu, kanker atau tumor atau sejenis penyakit-penyakit lain gitu. Sudah saya pernah tanyakan ke beberapa dokter kandungan, jawabannya